Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di majelis ini dan seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada sekarang ini yang menyaksikan acara ini secara live dari tempat masing-masing, sepakat bahwa beliaulah suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berani menyatakan ada orang yang dijadikan suri tauladan lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pastikan dia berada di atas aliran agama yang sesat. Kalau dia berani menyatakan bahwa guru kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, kiai kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, imam kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berani mengatakan itu, pastikan ini orang alirannya sesat. Karena ijma' seluruh para ulama dan ijma' seluruh orang yang beriman kepada Nabi SAW, beliaulah suri tauladan terbaik. Bagaimana tidak? Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian pada Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Allah yang mengatakan terbaik. Maka kita berani menyatakan, orang yang menyatakan bukan Nabi Muhammad SAW yang terbaik, sesat. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, saya yang paling bertakwa dari kalian semuanya kepada Allah. Saya yang paling takut kepada Allah dari kalian semuanya. Saya yang paling berilmu dari kalian semuanya tentang Allah, tentang agama Allah. Nas tegas dari Nabi kita SAW, beliaulah yang paling bertakwa, beliaulah yang paling berilmu. Dan beliaulah pemimpin seluruh para Nabi dan para Rasul, bahkan seluruh manusia. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah penghulu atau yang terbaik dari seluruh anak cucu Adam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sepakat, dan saya yakin semua kita sepakat, minimal sekarang ini yang hadir di majelis ini, apakah ada di antara kita yang berani menyatakan ada suri tauladan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Silakan tunjuk tangan. Kalau ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad untuk diteladani SAW. Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Kita akan diskusi, nggak jadi kajian, biar diskusi ini aja. Serius Pak. Kalau ada yang berani menyatakan, silakan. Saya buka diri untuk bertanya, silakan dijawab. Mungkin saya yang jadi muridnya untuk bertanya. Alhamdulillah, sepakat kayaknya. Diam universal itu menunjukkan persetujuan. Baik, berarti kita semua sepakat bahwa Nabi Muhammad yang terbaik. Baik. Kalau Nabi Muhammad SAW kita akui yang terbaik secara ungkapan lisan, dan kita sepakat, berikutnya adalah bagaimana dengan amalan. Apakah kita sepakat mengatakan amal Rasulullah SAW adalah amalan terbaik untuk ditiru? Kenapa Ana sampai mengangkat pertanyaan tersebut? Karena sebahagian kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, yang ikut sholat bersama kita, ikut berpuasa bersama kita, kitabnya adalah kitab suci Al-Quran, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, dan ia pun mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik. Namun ketika mengamalkan, tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan secara lisan. Tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan secara lisan. Ketika dia mengatakan secara lisan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik, harusnya
ketika mengamalkan agama Islam, dia juga menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik di dalam amalan. Ini baru perkataan dibenarkan oleh amalan. Ini baru amalan membuktikan perkataan. Karena sebahagian orang mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan terbaik. Ternyata ketika beramal, dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Bahkan ketika diajak untuk mengamalkan sesuatu sesuai dengan amalan Rasulullah SAW, dia nggak mau. Tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan secara lisan. Ketika dia mengatakan secara lisan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik, harusnya ketika mengamalkan agama Islam, dia juga menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik di dalam amalan. Ini baru perkataan dibenarkan oleh amalan. Ini baru amalan membuktikan perkataan. Karena sebahagian orang mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan terbaik. Ternyata ketika beramal, dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Bahkan ketika diajak untuk mengamalkan sesuatu sesuai dengan amalan Rasulullah SAW, dia nggak mau. Kita katakan begini yang diamalkan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Dia mengatakan, saya nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Guru saya tidak begitu mengajarkannya. Orang tua saya tidak seperti itu mengajarkannya. Masyarakat saya tidak seperti itu mengamalkannya. Ketika sudah sampai kepadanya, Rasul SAW yang melakukan seperti ini, harusnya perkataan tadi sudah hilang. Sekiranya dia benar-benar serius menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dalam amalan. Seharusnya tidak ada perkataan lagi. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini guru kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Ini Nabi Muhammad SAW. Ini orang tua kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Mana yang suri tauladan terbaik yang kita nyatakan dengan lisan suri tauladan terbaik itu? Ini Rasulullah SAW mengamalkan. Ini masyarakat kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Di saat apa yang diamalkan Rasul dan apa yang diamalkan masyarakat bertabrakan hebat, tak mungkin bisa disatukan. Yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Perbedaannya 180 derajat. Tidak mungkin menggabungkan kedua-duanya. Sungguh, telinga ini mendengarkan langsung dari ahli ilmu. Dan mata ini menatap langsung ketika ahli ilmu berbicara. Beliau mengatakan, sesungguhnya mengikuti kebiasaan masyarakat dituntut secara syariat dengan syarat tidak bertabrakan dengan Rasulullah SAW. Dituntut kita ini untuk sama dengan masyarakat kita. Jangan berbeda dengan masyarakat. Tapi dengan syarat tidak bertabrakan dengan Rasulullah SAW. Jadi para ulama pun menasihati kita untuk jangan berbeda dengan masyarakat. Jangan berbeda dengan lingkungan. Selagi tidak bertabrakan dengan Rasulullah SAW. Namun ketika bertabrakan dengan Rasulullah SAW, di sini kita akan ditanya, siapa yang kita jadikan suri tauladan? Siapa yang kita jadikan suri tauladan? Kalau Nabi Muhammad yang kita jadikan suri tauladan, harusnya Nabi Muhammad yang kita ikuti, bukan kebiasaan masyarakat. Harusnya Nabi Muhammad yang kita ikuti, bukan orang tua kita. Di tengah kita harus menghormati orang tua, namun kita harus meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan sekarang ini, itulah isi hati saya yang ada di dalam hati. Dan saya tidak menyampaikan kecuali apa yang saya yakini. Karena apa yang saya yakini, saya yakin itulah kebenaran yang saya jadikan agama. Yang saya jadikan keyakinan.
sembunyikan apapun. Yang saya yakini di dalam hati, ketika apa yang disampaikan Rasul berbeda dengan yang disampaikan orang tua kita, ikuti Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul berbeda dengan guru kita, ikuti Rasul. Sampai-sampai Imam Syafi'i berpesan, kalau ada pendapatku bertabrakan dengan hadis sahih, campakkan pendapatku, ambil hadis sahih itu. Itulah madhabku. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan ana rasa di Indonesia ini tidak ada orang yang ilmunya sehebat Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpesan seperti itu. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi berpesan, aku tidak halalkan pendapatku kepada orang yang tidak tahu dari mana aku mengambil pendapat itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketika saya meyakini inilah kebenaran, memenangkan Rasul dari segala-galanya, inilah saya ajak saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, mari menjadikan Rasulullah SAW benar-benar suri tauladan dalam ucapan dan dalam amalan. Bismillahirrahmanirrahim.